adik-adik semua. Ya, tiba hari ini kita akan merayakan Natal Anak, Top Kids, dan PPA Petra. Baiklah adik-adik, sebelum kita mulai, kita akan mulai berdoa terlebih dahulu. Nah, Haposan akan mengajak adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami memulai setiap ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memimpin setiap ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah sukacita boleh mengalir buat setiap anak-anak Top Kids dan juga anak-anak PPA. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. I lift my hands to heaven, hear my heart surrender. I tell my soul again, you are Lord of all. And though the seas are raging, you will speak and take them. And you have found my rest, you are in control. Through the eyes I trust, your spirit is enough to keep me walking. You guide my every step, speak life to me again, Lord, I need you. Oh, I need you. I lift my hands to heaven. You're the beginning.
Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Mantap. Ini Bang Young tahu nggak sih ini hari apa kok rame-rame banget? Hari apa ya? Hari apa ya? Teman-teman tahu nggak ini hari apa? Benar sekali. Hari ini kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, yaitu hari Natal. Teman-teman sukacita nggak menyambut Natal? Sukacita dong. Sukacita dong. Kalau sukacita teman-teman boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari awal kita nyanyikan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem, berangkatlah surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia saja. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Teman-teman masih semangat ya? Kita mau bersukacita untuk Tuhan saat ini. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
felicidad, prospero anno y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Teman-teman masih semangat untuk memuji Tuhan? Masih dong. Oke, kalau masih semangat kita mau memuji Tuhan lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, 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 indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Sekali lagi. kasih Yesus, indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Kita terus bersukacita ya teman-teman. Teman-teman boleh silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan menyaksikan penampilan video dari Obedient dan Prayer Class.
Baik teman-teman, acara selanjutnya kita akan menyanyikan Oh Holy Night yang dinyanyikan oleh Janet. Teman-teman boleh menyediakan lilinnya nanti, kita sama-sama nyanyi. Teman-teman yang di rumah boleh nyalakan lilinnya, kita sama-sama menyanyikan Oh Holy Night. Oh holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Baik teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman yang di rumah, mari pada saat ini kita mau siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, Firman Tuhan ku dengar.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu pada sore hari ini Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, walaupun melalui online Tuhan Yesus, tapi kasih-Mu tidak terbatas Bapa. Bapa, Engkau cukupkan kota anak-anak-Mu Tuhan yang melalui online Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya Engkau mengurapinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, amin. Acara TV-nya nggak ada yang seru nih. Masa sih Ken? Coba mama yang cari. Aku tahu, daripada nonton TV kan sebentar lagi kita liburan sekolah. Yeay, kita liburan! Duh, kalian ini loh, pikirannya kok liburan aja terus. Bener loh Pak, makanya kita harus pikirin supaya mama bisa plan dan cari booking secepatnya. Yeay! Iya Pak, kan 2 tahun yang lalu kan kita udah ke Australia. Tahun yang lalu kita udah ke Korea. Tahun ini kita kemana ya? Aku mau lihat salju. Wah, kalau kalian mau lihat salju, gimana kalau kita keliling Eropa aja? Wah, Eropa! Wah! Kalau gitu mama 100% setuju. Tapi kita ke Inggris kan Pak? Aku mau lihat stadion bolanya MU. Boleh-boleh aja nak, tapi ada syaratnya nih. Nilai kalian semester ini harus bagus ya. Oke, Papa. Bentar deh, bentar. Coba gedein suaranya. Papa mau dengar. Kayaknya tadi ada berita-berita tentang waspada-waspada gitu deh. Tentang apa ya? Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi di dunia. Menteri Kesehatan khawatir tingginya kasus corona di tanah air berlangsung hingga akhir Juli. Wah, kalau kayak gini sepertinya kita nggak bisa jalan-jalan keliling Eropanya nih. Iya, terlalu bahaya. Mama sempat dengar kalau virus corona ini cepat menular. Makanya kita harus di rumah ya. Tapi aku bosan di rumah terus. Iya sayang, Kimi kan dengar sendiri kalau virus corona ini sangat berbahaya. Jadi kita harus di rumah karena virus ini sangat jahat loh. Enggak, aku nggak mau. Kan seumur-umur kita nggak pernah liburan di rumah. Ken, kamu nggak boleh kayak gitu. Kita kan harus lihat keadaan juga. Ini keadaannya lagi genting loh, lagi ada COVID-19. Tahun depan deh, Papa janji kalau keadaannya sudah membaik, kita bisa keliling Eropa. Kita keliling dunia juga nggak apa-apa. Yang penting keadaannya udah baik ya. Kalau tahun ini kita ke Eropa nggak apa-apa, Ding. Kan kita bisa liburan ke Bali, Lombok. Tetap nggak bisa, Ken. Kan kamu tadi dengar sendiri beritanya. Tahu ah. Aduh, si Kenny keterlaluan. Maaf ya, Pika. Nggak apa-apa kok, Pak. Kamu ada yang sakit nggak? Enggak. Ayo ikut Ibu, Nak. Ibu, itu emangnya Kenny kenapa sih? Kok kayak lagi bete banget? Gini, Tiko. Tadi Ibu dengar ada berita TV bahwa ada virus COVID-19 masuk ke Indonesia. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Jadi pas keluarga Pak Sukma nggak boleh kemana-mana. Tahun kemarin kan udah ke luar negeri. Nah mungkin tahun ini mereka di rumah. Hah? Nggak boleh kemana-mana? Kan liburan ini kita harusnya ketemu Bapak. Iya, Mama mengerti perasaan kamu. Tapi kita berdoa tahun depan kita ketemu Bapak dan COVID ini cepat selesai ya, Nak. Padahal aku nggak sabar ketemu Bapak. Udah terakhir ketemu 1,5 tahun yang lalu. Iya, Ibu mengerti perasaan kamu. Tapi Ibu kan selalu bilang sama kamu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu ingat ya Nak, bahwa Tuhan Yesus ingin kita selalu mengucap syukur. Iya, benar sih kata Ibu, kita harus selalu mengucap syukur. Bapak baik-baik aja nggak ya? Telepon yuk. Ayo Nak, kita telepon.
Halo Pak, Bapak baik-baik aja kan? Sehat-sehat aja kan? Halo anakku sayang, kok kamu khawatir banget ya? Karena berita COVID-19 ya? Iya Pak, Pika sama Ibu khawatir. Puji Tuhan, Bapak sehat kok di sini. Teman-teman petani Bapak juga di sini sehat-sehat. Kalian pokoknya jaga kesehatan ya. Jangan lupa banyak berdoa dan terus banyak bersyukur. Puji Tuhan Pak, kalau begitu kami di sini selalu berdoa buat Bapak. Iya Pak, kita ketemunya kalau keadaan udah membaik ya. Pika udah kangen sama Bapak. Kita berdoa bersama yuk Pak. Yuk. Pak, ada telepon nih dari sekolah, Mama angkat ya. Ya udah, Pak, angkat aja. Halo, ada apa ya, Bu? Halo Ibu Sukma, selamat pagi. Iya. Saya dari pihak sekolah KG di sini. Mau beritahukan kalau minggu depan sekolah akan diadakan secara online ya Bu. Oh, online. Iya betul Bu, karena kasus COVID-19 yang semakin tinggi dan dapat membahayakan anak kita. Oh, iya sih, memang sekarang lagi maraknya COVID-19. Jadi, anak-anak agak berbahaya juga ya kalau keluar rumah. Kalau begitu, Bu, apa yang perlu kita siapkan di pelajaran online ini, Bu? Paling hanya siapkan laptop atau handphone yang bisa dipakai untuk video call, Bu. Oh, Nanti akan menggunakan aplikasi. Nanti pakai seragam juga ya Bu, seperti biasa. oh begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu, infonya. Ya, terima kasih juga Bu. Ada apa, Mah? Tadi Papa dengar sekolah Kenny sama Kimi mau dilakukan secara online ya? Iya nih, Pak. Ya udah, kalau gitu kita panggil aja Kenny sama Kiminya Oke. untuk kita kasih tahu. Kenny, Kimi. Duduk. Kenny, Kimi, tadi pihak sekolah telepon Mama. Untuk ke depan, selama masa pandemi ini, sekolah kalian akan dilakukan secara online. Serius? Iya, ini itu untuk keselamatan kalian. Karena virus ini sangat berbahaya. Jadi lebih baik kita di rumah saja. Ya, berarti aku nggak bisa ketemu teman aku dong. Kan bisa telepon dan video call. Ya, kan tapi tetap beda, Ma. Kan dulu biasanya kan kita sering jajan bareng sama teman-teman. Iya, Ma. Pasti bosan belajar di rumah terus. Kenny, Kimi, Papa tahu kalian bosen. Tapi kalian tetap harus bersyukur loh. Meskipun situasi kondisi COVID-19 ini, kalian tetap bisa belajar meskipun belajarnya lewat online. Nah, kalian juga nanti ke depannya bisa ditemenin nih sama Mama, sama Papa kalau kalian belajar. Gitu kan, Maya? Iya. Pokoknya aku masih kesel. Gimana dong, Pak? Ya gitulah anak kita. Bu, ada telepon masuk, Bu. Iya, Nah, sebentar ya, Ibu ke sana. Halo? Halo, selamat siang. Iya. Ini saya wali kelasnya Tika. Apa benar ini dengan ibunya Tika? Iya, benar, Bu. Kenapa ya, Bu? Jadi gini Bu, saya mau kasih tahu kalau mulai minggu depan sekolah akan dilaksanakan secara online. Jadi anak-anak bisa belajar dari rumah ya, agar tidak terpapar virus corona. Nanti info lebih lanjutnya saya kirim lewat WhatsApp ya Bu. Oke, Bu. Bentar ya, Bu. Saya sampaikan ke Pika. Oke Bu, terima kasih ya. Ya, Bu. Terima kasih juga.
Ada apa, Bu? Ini nak, tadi ibu gurumu telepon, katanya minggu depan akan diadakan sekolah online. Maksudnya belajar di rumah ya, Bu? Iya, nak. Dan kamu nanti bisa lewat Zoom atau video call. Ya, kenapa sekolah online ya, Bu? Ya kan kamu tahu sendiri, kita lagi ada musibah. Virus corona sudah di mana-mana. Gak mungkin kita keluar rumah, dan sekolah pun pasti secara online. Iya sih, Bu. Tapi Pika jadi nggak bisa ketemu deh sama teman-teman di sekolah. Ya memang kamu nggak bisa ketemu teman-teman kamu di sekolah. Tapi kan kamu bisa lewat telepon atau video call pakai HP ibu. Dan kamu selalu ingat apa yang ibu ucapkan. Selalu bersyukur dalam segala hal. Kita bersyukur ada di rumah ini. Diberikan kesehatan, diberikan tempat tinggal yang nyaman. Kita harus tetap bersyukur, nak. Iya sih, Bu. Kalau sekolah online, Pika juga bisa bantu-bantu ibu di sini dan gak usah keluarin ongkos buat naik angkot lagi. Iya betul, nak. Kamu bisa bantu-bantu ibu di sini. Ya udah, Bu. Pika ambil minum dulu ya, Bu. Iya, nak. Kalian kenapa? Kok gak semangat gitu? Iya nih Pika, tau nggak? Minggu depan sekolah aku ini mau online. Sama dong, minggu depan aku juga mulai sekolah online. Terus kenapa kalian bete? Soalnya kita gak bisa ketemu sama teman-teman. Emangnya Kak Pika gak bosen? Awalnya sih bosen dan sedih, tapi kakak ingat Tuhan mengajarkan kita harus tetap bersyukur. Emang apa sih yang bisa disyukur tentang sekolah online? Kalau aku sih bisa bantu ibu. Aku tahu. Berarti aku apa ya? Oh, aku tahu. Aku jadi bisa dibantuin sama mama papa pas belajar. Dan semangat deh. Benar itu, Kini. Pokoknya ngeselin, gak ada seru-serunya. Aku baru aja loh dibeliin laptop baru sama mama papa aku. Laptopnya gede. Lebih enak deh buat belajar. Wah, aku juga mau beli laptop baru, tapi besok Sabtu. Itu loh yang model terbaru. Oh, yang touchscreen itu? Iya, keren banget deh pasti. Aku nggak sabar. Kalau kamu gimana, Ken? Aku udah dulu ya. Aku dipanggil mama papa aku. Dadah. Ma, Pa. Kenapa, Ken? Kok teriak-teriak? Ada apa? Aku mau beli laptop yang baru, yang lebih gede, sama yang bisa touchscreen. Loh, Ken, kan laptopmu baru papa beliin 1 bulan yang lalu. Ya iya. Tapi kan teman-teman aku udah beli yang baru. Iya, Ken sayang. Laptop kamu itu kan masih bagus banget loh. Harus belajar bersyukur, sayang. Kenapa sih? Jalan-jalan nggak bisa, ketemu teman-teman nggak bisa. Sekarang beli laptop nggak bisa, nggak adil banget. Ken? Pika, emang nyaman ya? Cuma pakai HP, padahal layarnya kecil. Iya sih, kecil banget kalau dibandingkan layar laptop kamu, Ken. Tapi apa? Tapi ya aku mau belajar untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Masih banyak loh anak-anak di luar sana yang nggak bisa sekolah online karena nggak punya HP, laptop loh. Iya, Ada ya. juga yang nggak punya kuota. Iya ya. Iya Ken, Tuhan Yesus berkata bahwa bersyukur dalam segala hal daripada mengeluh. Mendingan kita berdoa untuk teman-teman kita yang susah sekolah online. Iya, aku memerhatikan diri aku sendiri padahal Tuhan Yesus sudah memberkati aku. Dan dia baik sekali. Mari kita berdoa untuk mereka. Yuk.
Wah, nggak terasa nih, setelah beberapa bulan pandemi COVID melanda Indonesia, kita hari ini akan merayakan Natal bersama nih. Iya, sudah 6 bulan loh kita mengalami COVID-19. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberi kesehatan kepada kita. Iya Pak, memang Tuhan Yesus itu luar biasa bagi kita. Tapi ngomong-ngomong, kalian pada bosen nggak nih di rumah nih? Gimana? Kamu Ken, bosen nggak di rumah? Mana bosan sih Pak, tapi aku belajar tentang berduka cita dan bersyukur. Aku juga, Pak, bisa semangat belajar di rumah. Iya nak, sekalipun kita merayakan Natal dari rumah, tapi kita harus memaknai hari Natal itu dengan sungguh-sungguh. Yang sukma kita juga berterima kasih kepada Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini menebus dosa-dosa. Amin. Gimana kalau hari ini kita sama-sama merayakan hari Natal dengan penuh sukacita? Oke. Yuk, kita foto bersama. Ya, kita berfoto dulu buat hari Natal. Kamu di sini sayang. Tepuk tangan semuanya adik-adik. Wow, dramanya luar biasa ya. Kita sudah diberkati lewat teman-teman kita yang bermain drama pada hari ini. Dan mengajar kita semua untuk selalu apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Nah, puji Tuhan adik-adik, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Kakak harapkan adik-adik semua siap ya, tetap semangat dan fokus karena kita akan terima berkat Tuhan yang luar biasa. Hari ini Tuhan sudah mengirimkan hambanya, kakak kita yang luar biasa yang akan menceritakan, menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa juga. Oke adik-adik, semua sudah siap? Siap ya? Yang di rumah, juga yang di gereja di sini ya, semua kita siap. Kita akan sambut Kak Yudi dari Raja Wali Cilik. Dia akan memberkati kita semua melalui firman Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Shalom adik-adik, ketemu dengan Kak Yudi di hari Natal ini. Dan Kak Yudi ingin membagikan berkat Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Yuk, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Natal. Kami bersuka cita, kami bersyukur sekalipun kami merayakan Natal lewat online. Kami masih bisa merasakan berkat-berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik gimana? Selama 2 tahun mengalami pandemi, apa yang terjadi? Apa yang adik-adik rasakan? Oh, ada yang susah, ada yang sedih, ada yang papanya kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang kehilangan papa mamanya. Wah, pandemi ini sudah banyak menyisakan cerita-cerita sedih, menyisakan hal-hal yang nggak enak gitu ya. Tapi hari ini Kak Yudi mau ajak kita semua tetap bersyukur. Sekalipun banyak cerita duka, banyak cerita sedih, tapi banyak juga cerita bahwa Tuhan memelihara, Tuhan menolong anak-anak Tuhan yang berharap sama Tuhan. Ya, jadi Kak Yudi mau ngajak kita semua tetap bersyukur. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi adik-adik sekalipun masih ada pandemi, kita harus tetap bersyukur. Mengapa? Karena Tuhan memelihara kita. Ya, kita seperti tempayan kosong ini ya, baskom kosong ini di masa pandemi.
ya kan? Nggak ada apa-apa, kosong. Lalu ketika kita berdoa berharap sama Tuhan, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemurahannya. Jadi ketika kita berdoa, kalau kamu dalam kesulitan, kamu berdoa sama Tuhan, kamu berdoa dan minta sama Tuhan, maka Tuhan mencukupi. Tempayanmu yang kosong diisi. Wah, ada kue yang enak. Ya, ini ilustrasi bahwa ketika kita berdoa, Tuhan itu pasti akan menjawab doa kita. Tuhan akan memenuhi kebutuhan kita. Nah, adik-adik, hari ini Kak Yudi mau bagikan satu firman. Begini ceritanya. Tuhan akan menyediakan kita sekalipun di masa pandemi, di masa yang sulit. Ya, di mana-mana ada lockdown gitu ya, ada shutdown karena COVID, lalu orang-orang sulit. Tapi ini firman Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, ingat ini ya, mungkin yang sekarang masih ada yang sulit, ada yang orang tuanya nggak punya pekerjaan, nggak punya penghasilan, percayai firman ini, Tuhan akan menolong ya. Nah, Tuhan akan menyediakan bagi mereka yang meminta. Jadi setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Itu dalam Matius 7 ayat 8. Ini juga firman Tuhan. Kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan akan menyediakan buat kita ya. Tuhan akan memberikan. Yang kedua, Tuhan akan menyediakan bagi mereka yang percaya sama firman-Nya. Adik-adik percaya nggak sama janji Tuhan tadi yang di pertama tadi dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Nah, kalau kamu percaya, Tuhan akan menyediakan bagi mereka yang percaya firman-Nya. Coba percayai firman yang ini. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nih, Kak Yudi punya ilustrasinya seperti ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, tuh ya. Nih, ibarat hidup kita, nggak ada apa-apa. Kita berdoa pagi-pagi, Tuhan kirimkan berkat-Nya. Wah, kok habis Kak berkat Tuhan? Kira-kira berkat Tuhan pernah habis? Kasih Tuhan pernah habis? Itu tadi dalam ratapan dikatakan tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Makanya kalau pagi berdoa ya, nih Tuhan kasih berkat-Nya. Nah, habis Kak? Ya mungkin hari ini cukup. Kita berdoa lagi besok pagi mengucap syukur. Kita minta berkat Tuhan. Tuhan kirim berkat-Nya lagi. Wah, besok masih ada lagi. Wah, besok masih ada lagi enggak Kak? Oh masih ada lagi. Besoknya masih ada lagi enggak Kak? Masih ada lagi. Wah, pokoknya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Nah, siapa yang percaya pada janji Tuhan, Tuhan menyediakan. Yang berikutnya, Tuhan menyediakan bagi mereka yang bersyukur. Nah, kamu bersyukur nggak sama Tuhan? Setiap hari ketika kamu bersyukur, kamu mendapat berkat 2 kali. Pertama ketika kamu menerimanya, yang kedua ketika kamu mensyukurinya. Ya, seperti dalam drama tadi, kita belajar dari orang yang dianggap buruk gitu ya, orang yang dianggap nggak berharga, dia malah bisa mengucap syukur sama Tuhan. Nah, kita bisa belajar dari teman-teman kita, dari orang-orang di sekitar kita. Kita bersyukur. Ketika kita bersyukur, Tuhan pasti menyediakan lagi, menyediakan lagi, menyediakan lagi. Nggak pernah habis ya. Ya, coba kita lihat. Di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 7 ayat 20, dulu sudah pernah ada cerita tentang lockdown adik-adik ternyata ya. Bangsa Israel waktu itu diserbu sama Raja Ben-Hadad dan pasukannya, orang-orang Aram. Mereka dikepung, tembok dikepung, kerajaannya dikepung, sehingga mereka nggak bisa kemana-mana. Mereka lockdown adik-adik.
Mereka nggak bisa cari makan keluar, mereka nggak bisa belanja, mereka nggak bisa kemana-mana karena di luar ada pasukan musuh, gerbang ditutup, semua berjaga-jaga. Tapi makin hari orang makin kelaparan karena mendadak, sama seperti pandemi ini, mendadak. Orang nggak siap-siap. Lalu semua merasa kelaparan. Di mana-mana makanan habis. Bahkan ya adik-adik, ngeri ini yang ngeri ini ya. Sampai ada ibu-ibu memasak anaknya sendiri. Ngeri banget ya. Dimakan, iya, dimakan. Besoknya mau gantian, tetangganya nggak mau. Tetangganya ngadu sama raja. Kemarin anak saya dimakan, dimasak, sekarang giliran anaknya dia nggak dikasih. Wah, raja sedih, disobek bajunya, itu tanda dia sedih. Tahu nggak? Sampai tai burung merpati itu laku. Waduh, harganya mahal. Itu lockdown yang mengerikan pada waktu itu adik-adik. Ya, saking kelaparannya, saking susahnya. Nah, persis ya kayak sekarang ya pandemi, tapi sekarang kita sih masih bisa makan ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Raja sedih lalu memanggil Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa berkata, oh Tuhan tidak selamanya menghukum. Itu menghukum karena kalian gak taat sama Tuhan. Tapi percayalah, besok waktu seperti ini akan ada makanan yang berlimpah-limpah. Raja kaget. Serius Nabi? Ya. Kamu percaya gak janji Tuhan? Kalau kamu percaya, kamu akan menerima mujizat Tuhan. Wah. Tapi ternyata ajudannya raja, pengawal raja, penjaga pintu gerbang itu nggak percaya. Dia bilang sama raja, mana mungkin raja, siapa yang mau ngasih kita makanan begitu banyak untuk rakyat kita? Nabi marah, lalu Nabi berkata, hei kamu yang tidak percaya pada firman Tuhan, besok kamu akan melihat mujizat Tuhan. Besok kamu akan melihat makanan berlimpah-limpah, tapi kamu tidak bisa menikmatinya. Kamu akan hanya bisa melihat saja. Wah, ngeri ya. Kita harus percaya makanya pada firman Tuhan. Nah, adik-adik, besok paginya ada orang-orang kusta, orang berpenyakit menular, itu yang ada di luar istana. Tidak ada yang berani mengganggu karena mereka penyakitnya menular. Bahkan tentara musuh pun gak berani. Mereka juga kelaparan. Lalu orang-orang ini berkata, yuk kita ke perkemahan musuh. Kalau mau mati ya biar aja kita mati, gitu ya. Dan mereka pergi ke perkemahan musuh. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Di perkemahan musuh mereka tidak melihat seorang pun. Tidak ada satu tentara musuh pun di perkemahan itu. Semuanya sudah nggak ada. Pada kemana mereka? Rupanya malam-malam Tuhan menghalau mereka. Memberi mereka ketakutan dengan pasukan dari surga. Wah. Dan apa yang terjadi adik-adik? Di mana-mana ada makanan, di mana-mana ada barang berharga. Wah, ini orang kusta ini langsung ngangkutin barang-barang berharga, ngangkutin makanan. Tapi kemudian mereka berkata begini, teman-teman, masakah kita mau makan sendiri sementara teman-teman kita di dalam istana, di balik tembok mereka kelaparan? Ayo kita panggil mereka. Wah, mereka mau berbagi sekalipun mereka dikucilkan. Mereka berteriak, woi teman-teman, saudara-saudara yang di dalam, di luar banyak makanan, cepetan keluar. Wah, lalu penjaga pintu gerbang berkata begini, beneran, suruh semua orang keluar, ambil makanan, di luar banyak sekali, gitu ya, di perkemahan musuh. Dan pintu gerbang dibuka, orang-orang lari keluar ya dari, berbondong-bondong lari keluar. Mereka mengambil beras, mereka mengambil gandum, mereka mengambil, pokoknya semua barang-barang berharga diambil. Binatang ternak semuanya. Mereka bersuka cita ada berkat yang banyak. Mereka berlari saking berbondong-bondongnya. Ini tentara yang tadi nggak percaya pada firman Tuhan, dia cuma bisa melihat, wah beneran. Tapi dia terinjak-injak orang banyak. Dan dia pun mati. Itu ya. Dia nggak percaya pada firman Tuhan. Dia hanya bisa melihat mujizat Tuhan, tapi nggak bisa menikmati. Hati-hati ya. Seperti tadi Kak Yudi sudah katakan, Tuhan menyediakan buat mereka yang meminta. Tuhan menyediakan buat mereka yang percaya pada firman Tuhan.
Tuhan menyediakan buat mereka yang bersyukur. Nah, orang-orang kusta itu mereka bersyukur dan mereka mau berbagi kepada orang lain sehingga berkatnya dinikmati banyak orang. Nah, adik-adik, cerita ini memberikan kepada kita contoh bahwa di masa susah pun kalau kita ada berkat, kita bisa bersyukur. Dan kalau kita berlebih, kita bisa berbagi, gitu ya. Seperti ini. Ini ada Kak Yudi ilustrasikan nih ada ada kasih berkat Tuhan ya, kasih atau berkat Tuhan. Nah, ketika kita diberkati Tuhan, kita bersyukur, kita berbagi kepada orang lain. Ketika kita bersyukur, berbagi sama orang lain, berkat Tuhan ditambahkan sama kita. Wah, ada dua. Nah, ketika kita diberkati lebih banyak lagi, kita terus bersyukur. Karena kita bersyukur diberkati lagi, kita bisa berbagi pada orang lain. Ketika kita berbagi, apa yang terjadi? Tuhan tambahin lagi berkatnya. Sekarang ada berapa? Ada 3. Ya. Berkat Tuhan terus bertambah buat orang yang bersyukur, orang yang mau membagi kasihnya. Nggak seperti laut mati ya, diberkati banyak, pelit, nggak mau berbagi. Dia bersyukur, itu tanda bersyukur, dia juga berbagi pada orang yang membutuhkan. Pada teman-teman kita, saudara seiman yang sedang kesusahan, kita bagi. Nah, ketika kita berbagi, berkat Tuhan terus ditambahin lagi. Ada berapa sekarang? 1, 2, 3, 4. Wah, ada 4. Dan ketika berkat Tuhan diberikan pada kita, kita terus bersyukur. Berkatnya terus bertambah-tambah. Tadi ada berapa? Ada 4. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Kasih Tuhan buat kita semakin besar. Kasih kita buat orang lain juga semakin besar. Dan berkat kita juga pasti terus bertambah, ditambahin terus sama Tuhan. Karena kita tahu bersyukur, kita tahu berterima kasih, dan kita mau membagi kasih kita kepada orang lain. Nah, siapa yang di sini masih mengeluh ketika mengalami pandemi? Ya, hari ini kita belajar bersyukur ya. Bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Yuk, siapa? Sekalipun kita masih nggak senang-senang amat, kita masih ada masalah, kita masih ada sedih, kita mau belajar bersyukur. Siapa yang mau belajar bersyukur? Angkat tangannya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu, mengingatkan kami kembali bahwa ketika kami bersyukur, penyediaan Allah, berkat Tuhan, pemeliharaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu, mengingatkan kami kembali. Ketika kami sedang dalam kesulitan, kami berdoa pada Tuhan, meminta pada Tuhan. Ketika kami dalam kesulitan, kami mau percaya pada firman Tuhan, Tuhan akan mencukupi kami. Ketika kami diberkati Tuhan, Tuhan menyediakan, kami juga mau bersyukur dan berbagi kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, itu tadi pesan Natal buat kita semua supaya kita terus bersyukur. Apapun keadaan kita saat ini, percayalah Tuhan tidak akan membiarkannya. Tuhan bisa mengubah keadaan dalam sehari. Yang penting kita selalu ingat Tuhan, percaya firman-Nya, dan selalu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Shalom. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the
jingle bell rock, jingle bell chime in jingle bell time. Snowing and blowing our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Adik semua dan papa mama yang menyaksikan juga, kita mau akhiri ibadah Natal Top Kids dan PPA kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan tundukkan kepala, kita berdoa. Dan yang ada di ruangan ini kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Tuhan telah memberkati ibadah dan perayaan Natal kami, walaupun melalui Zoom pada hari ini. Kami saat ini mohon sekali lagi kuatkan kami untuk menjadi orang-orang yang bersyukur dalam kondisi apapun. Dan biarlah mengucap syukur senantiasa menjadi gaya hidup kami. Kami doakan untuk tahun 2022 kondisi di Indonesia semakin membaik. Dan kami doakan anak-anak kami bisa bersekolah dengan baik dan beraktivitas. Dan para orang-orang tua daripada Top Kids, orang-orang tua para PPA kami, mereka juga bisa bekerja, melakukan usaha, mata pencarian mereka lebih baik daripada di tahun ini Tuhan. Kami doakan berkat-Mu turunlah kepada seluruh yang ada di dalam Zoom ini dan orang tua kami masing-masing. Bapa di surga, sebentar kami mau mengakhiri Natal kami ini dan ibadah perayaan ini, maka berkat Tuhan sepenuh menjadi milik kami dan kami akan berdoa seperti Kristus Yesus mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan wajahmu kepada Tuhan dari tempat ini, terima dan bawa Allah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara. Sejak hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Sebagai gembala Jemaat GP Petra, saya mengucapkan selamat Hari Natal
kepada seluruh anak-anak Top Kids, sekolah minggu, dan juga anak-anak PPA, dan kepada papa mama yang saat ini ikut menyaksikan dan mengikuti ibadah ini. Dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita nyanyi satu lagu. We wish you a Merry Christmas. We wish you para pembina-pembina ikut di sini. Para pembina-pembina di sini. We wish you para pembina semua. a Merry Christmas. Semua supaya disorot. Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kita tepuk tangan semua. Oke, adik-adik yang di Zoom, kita mau foto bersama ya. Semua boleh kasih gayanya. Oke, siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Boleh nana-nana semua. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.